Hai teman-teman pecinta serial Chinese drama. Kita jumpa lagi nih di channel ulasan drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama Royal Feast atau Perjamuan Kerajaan. Kisah ini berlatar belakang dinasti Ming di masa pemerintahan Kaisar Chu Ti atau yang lebih dikenal sebagai Kaisar Yongle yang merupakan kaisar ketiga dari dinasti Ming. Kaisar Yongle memiliki seorang cucu kesayangan bernama Chu Chanti. Chu Chanti adalah anak dari putra mahkota Chu Kaoqi yang dikenal sebagai pangeran yang cerdas, berbakat, dan berbudi luhur. Chu Chanti ini telah memiliki seorang istri dan banyak selir. Namun, ia tidak mencintai satupun dari mereka. Emang ya, kalau anak sultan mah bebas. Nah, saat kecil, Chu Chanti sebenarnya telah dijanjikan seorang calon istri. Namun pada hari menjelang pernikahannya, kakeknya justru menikahkannya dengan Hu Shanxiang yang dianggap membawa keberuntungan dan harus menjadi bagian dari harem istana. Baru kemudian diketahui bahwa Yao Zejin adalah calon istri Chu Chanji yang batal dinikahkan kepadanya dan kini bekerja di biro makanan istana. Ibu Chanji, yaitu Putri Chang, tidak ingin melepaskan Zejin dan berhasil membujuk kaisar untuk mengeluarkan titah menjadikan Zejin sebagai selir Chanji. Sebenarnya setelah ayah Chanji yaitu Chu Kaozhe naik istana, kedua adiknya yaitu Pangeran Han dan Chu Kaosui tidak terima dan diam-diam mulai merencanakan kudeta. Masing-masing dari mereka bekerja sama dengan Yo Yifan, yaitu komandan penyidik istana yang telah mengabdi pada Kaisar Yongle dan juga pada pemerintahan Chu Kaozhe, Kaisar yang baru. Suatu hari, Chanci terpaksa meninggalkan istana menuju Nanjing. Dan tak lama setelah itulah Kaisar Kaozhe meninggal. Mendapat bisikan dari mata-mata di istana, kedua adik kaisar ini segera memanfaatkan kesempatan. Pangeran Han mengirim pasukan untuk membunuh Chanci sang putra mahkota dan mengajak Kaosui langsung menuju istana untuk memaksa permaisuri mengakui kematian Kaisar Kaozhe dan mengambil alih kekuasaan. Namun Chanci ternyata selamat dari penyerangan dan langsung kembali ke istana. Kedua paman Chanci pun tidak berkutik dan kembali ke daerah kekuasaan mereka di luar ibu kota. Akhirnya Chanci pun naik tahta menggantikan ayahnya Kaisar Kaozhe. Bahkan setelah naik tahta, kekuatan Chanci masih terus menghadapi tantangan dari kedua pamannya. Mereka terus mencoba memanfaatkan kesempatan saat Chanci pergi berperang. Pangeran Han berusaha membunuh Chanci di markas perang, sementara Yifan yang sebenarnya adalah putra kandung Pangeran Han justru bekerja sama dengan Chu Kaosui yaitu sang paman untuk menguasai istana dan menyandra permaisuri dan ibu suri. Di luar dugaan, Chanci selamat dari rencana pembunuhan dan berhasil menangkap Pangeran Han. Ia kemudian kembali ke istana untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pamannya dan Yifan. Tahu telah kalah, Yifan memilih untuk bunuh diri, sedangkan Pangeran Han mengakhiri hidupnya dengan minum arak beracun. Setelah itu, Permaisuri Hu memilih meninggalkan istana dan Cecin lah yang akhirnya mendampingi Chanci sepanjang hidupnya. Menurut sejarah, Chu Chanci memerintah selama 10 tahun sebelum akhirnya meninggal. Dan putranya Chu Jizhen diangkat sebagai kaisar di usia 7 tahun dengan ditampingi Cecin sebagai ibu surinya. Demikianlah ringkasan serial drama Royal Feast. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan review, ulasan cerita, dan aktor-aktris serial Chinese drama terbaru lainnya. Sampai jumpa!